teman-teman semua, jumpa lagi di channel Madam Clarita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan juga kalian tetap semangat menghadapi hari-hari kita. Oke teman-teman, di penayangan kali ini aku tuh akan ngebahas mengenai peruntungan karakter asmara dari shio naga dan shio ular. Nah, siapa nih kalian yang bersio naga dan bersio ular? Bisa disimak yang penayangan kali ini. Tapi sebelum aku mulai, ya jangan lupa di like, subscribe, dan juga share supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan buat kalian yang sudah like, subscribe, dan share, thank you banget ya buat dukungannya. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai ya. Yang pertama ini adalah aku akan ngebahas mengenai shio naga. Nah, shio naga ini lahir di tahun berapa sih? Shio naga yang aku mulai dari tahun 50-an ya. 1952, terus 1964, 1976, 1988, tahun 2000, lalu tahun 2024, sebelumnya bis tahun 2012 ya. Jadi 2012 dan kedepannya adalah tahun 2024. Itu adalah tahun-tahun kelahiran orang yang bersio naga. Tapi perlu diperhatikan lagi, ketika kalian lahir di bulan Januari atau di bulan Februari, itu bisa dicek apakah kalian ini sudah masuk ke shio naga ataukah masih masuk ke tahun yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, shio naga dalam mitologi Cina, shio naga ini dipercaya sebagai shio yang membawa keberuntungan. Shio naga ini bisa dibilang adalah dewa langit, seperti itu. Ya, shio naga ini karakternya bisa sangat mengagumkan, bisa sangat memukau, mengabulkan apapun impian kalian. Bagi kalian yang memiliki pasangan shio naga, ada aja cara-cara dari shio naga ini yang mengagumkan buat kalian. Contohnya, cara dia memberi surprise, cara dia memberikan hal-hal yang menarik buat kalian gitu. Kalian ngerasa wah banget pasangan naga kalian ini gitu ya. Walaupun memang pasangan naga ini kalau untuk yang laki-lakinya itu egonya tinggi, kalau untuk yang perempuannya cenderung keras hati ya, tapi memang naga ini sangat memukau dan mengagumkan. Shio naga ini sama-sama berego tinggi, sama-sama keras, dan mereka maunya pasangan itu bisa dalam ritme mereka. Tapi mereka ke pasangan itu juga mereka akan total ya, sama seperti keegoan mereka yang begitu tinggi. Nah, untuk shio naga dalam pekerjaan, usaha, ataupun dalam karir. Shio naga dalam pekerjaan ini, shio naga cocok sebagai pemimpin, cocok sebagai supervisor, manager, atau juga shio naga ini bagus juga untuk marketing, oke, ya. Untuk kayak seperti penasihat juga bagus, seperti itu. Atau mereka cocok juga di dunia politik, ya, itu naga bisa juga di dunia politik, ataupun seperti konselor, itu juga cocok untuk orang yang bersio naga. Ada beberapa pekerjaan yang memang membutuhkan sebuah keberanian besar. Nah, itu cocok. Naga ini suka dengan tantangan, suka dengan hal-hal yang ibaratnya berbeda dengan yang lain. Jadi naga ini sangat cocok dihadapkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang cukup menantang, ya, menantang atau tidak terlalu membosankan. Kalau dibilang petualangan, bisa iya bisa tidak, tergantung dari mana mereka itu lahirnya, nanti zodiaknya kan berbeda-beda ya. Tapi intinya mereka suka akan tantangan. Jadi pekerjaan-pekerjaan contohnya yang bisa ada mobilitas itu sangat bagus buat shio naga. Tapi kalau misalkan tandanya kalian bersio naga terus kalian itu mendapat pekerjaan yang hanya stuck, contohnya admin, kira-kira gimana? Ya kurang berkembang sih jatuhnya buat diri kalian ya. Jadi kurang ada kemajuan yang berarti dalam karir kalian. Nah, selanjutnya itu setelah tadi kita bahas mengenai pekerjaan, kita akan ngebahas masalah asmara dari shio naga. Shio naga ini cocoknya sama siapa sih? Shio naga yang pertama itu dia cocok sama shio tikus.
kok bisa sama sio tikus? Ya, bisa cocok sama sio tikus ini karena memang sio tikus dan sio naga ini sama-sama berkorelasi dengan pencapaian mereka, posisi mereka, kestabilan ekonomi mereka gitu ya, dan juga manajemen keuangan mereka tuh sama. Bahasa cinta mereka juga sama ya. Jadi sama-sama punya target dan visi yang sama, sejalan dalam kehidupan mereka, kehidupan asmara mereka. Terus kalau selain dari tikus, yaitu apa lagi? Itu ada sio monyet. Sio monyet dengan sio naga. Salah satu artis juga ada kok sio monyet sama sio naga itu, salah satunya adalah Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia. Itu kan kalian bisa lihat ya, mereka langgeng banget pacarannya, sampai nikahnya pun sampai sekarang kehidupan mereka langgeng. Itu adalah pasangan sio naga dengan sio monyet. Sio naga dengan sio monyet ini saling melengkapi. Sio monyet sangat pandai, sangat jago dalam memuji sio naga yang sangat suka dipuji. Seperti itu. Ketika pujian sio monyet ini datang ke sio naga akan melimpahi sio monyet ini dengan kebahagiaan, harta, kesenangan, hal-hal yang dia miliki. Effortnya akan sangat besar. Jadi pasangan ini akan menjadi pasangan yang sangat berbahagia karena saling ingin membahagiakan satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Ini untuk asmara, untuk kalian yang sionya bersio naga, seperti itu. Nah, setelah sio naga, aku ada sio ular ya, buat kalian yang bersio ular. Sio ular itu tahun berapa aja sih? Sio ular itu ada tahun 1953, terus 1965, lalu 1977, 1977 dan 1989, terus tahun 2001. Lalu setelah 2001 ini 2013 ya, dan yang terakhir ke depannya itu ada di tahun 2025. Itu adalah untuk tahun bersio ular ya. Ular ini gimana sih karakternya? Ular ini orangnya cenderung tenang, berpembawaan kalem, dia sangat anggun. Kalau dibilang jago nggak sih diplomasi, dia lebih tepatnya jago dalam berpolitik ya, jago dalam berkamuflase. Kamuflase tuh sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau memang untuk kebaikan ya. Jadi dia jago banget dalam memposisikan diri dia di komunitas gitu, atau dalam pekerjaan, atau dalam sebuah pergaulan ya. Dia sangat pandai dalam memposisikan diri dia. Kalau tadi kan kelinci kan pandai berdiplomasi ya, kalau ular itu arahnya lebih ke arah lebih pandai dalam memposisikan diri dia. Sehingga ular ini adalah sio yang paling sedikit punya musuh sebenarnya, karena mereka sangat pandai dalam memposisikan diri dia di sistem pergaulan ya. Bukan berarti mereka jago diplomasi, enggak juga sih, karena sebenarnya ular ini orangnya cukup tertutup ya, orangnya tidak terbuka, orangnya penuh rahasia. Itu adalah sio ular. Tapi di sisi lain, sio ular ini juga punya seperti sifat keanggunan, feminim. Kalau untuk laki-lakinya dia perlente seperti Don Juan, seperti itu. Pembawaannya sangat lembut. Kalau dibilang romantis, enggak juga romantis, cuman pembawaannya lembut sehingga terkesan romantis. Itu adalah sio ular. Penampilan orang yang bersio ular ini biasanya sangat-sangat menggoda untuk yang perempuannya. Ya, untuk yang perempuannya biasanya berpenampilan sangat cantik atau menarik, tapi tidak menor ya, bisa dicatat tidak menor. Penampilan sederhana tapi berkelas. Kalau untuk yang laki-lakinya penampilan klimis, rapih. Biasanya seperti itu ya. Untuk kalian yang bersio ular, apakah kalian bersio ular? Dan gimana, kira-kira benar nggak yang aku bilang untuk kalian yang bersio ular ya? Terus untuk karir. Nah, untuk karir orang bersio ular ini sebenarnya bisa kerja apa aja.
ya, karena memang orangnya sangat pandai dalam memposisikan diri di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat, sangat pintar dalam memposisikan diri. Orangnya tidak suka menonjolkan diri, beda dengan shio macan mungkin atau dengan shio naga, itu sangat jauh berbeda. Kalau shio macan sukanya terlihat dan shio naga sukanya dipuji, sukanya membanggakan diri. Shio ular justru kebalikan. Shio ular itu kebalikannya. Shio ular itu lebih suka bermain di belakang layar. Karena menurut versi dia, dengan dia mempengaruhi orang lain, ya mempengaruhi seorang pimpinan, itu dia lebih menang dibandingkan si pemimpin itu sendiri. Itu adalah pola pikir orang dengan shio ular. Jadi dia lebih suka bermain di belakang layar. Nah, itu beda lagi ya. Jadi untuk karir ini sebenarnya bisa karir apa aja oke, nggak masalah buat shio ular. Dia pun pandai dalam mengatur strategi keuangan, sangat jago. Shio ular ini sangat-sangat bisa menyimpan uangnya, bisa mengelola uangnya. Seberapa besar uang yang dia terima, seberapa kecil uang yang dia terima, dia sangat efisien dalam mengatur keuangan. Itu adalah shio ular. Kalian lihat kan, ular itu kalau menjaga telurnya benar-benar dia lingkarin banget. Nah, kurang lebih seperti itu dengan uang, dengan pengaturan pekerjaan. Jadi sehingga kalau untuk pekerjaan dia nggak akan terlalu susah. Kalau kalian bisa lihat figur seorang shio ular itu adalah Bapak Haritanu Sudibyo. Kalian bisa lihat Bapak Haritanu Sudibyo ini kelahiran tahun 1965, laki-laki yang bersio ular. Terus ada juga peramal juga Mas Denny Darko, itu juga shio ular juga. Jadi bisa dilihat ya. Terus ada lagi aktor yang cukup perlente yang sering main di serial FTV apa namanya, Suara Tangisan Istri, itu ada Hans Hosman. Kalian bisa lihat mereka cukup gayanya cukup rapi, oke, menarik ya. Dan mereka pembawaannya itu seperti banyak orang yang tertarik dengan mereka padahal mereka kalem. Jadi kalian bisa nilai sendiri, seperti itulah shio ular. Jarang mendapatkan musuh ya, karena memang mereka sangat pintar memposisikan. Jadi nggak masalah mau jadi pemimpin, mau jadi aktor, mau jadi peramal mereka instingnya kuat. Mau jadi bekerja di bidang obat-obatan, racun ular bisa mengobati. Jadi ular ini sebenarnya banyak fungsinya gitu loh, bisa kerja apa aja bergantung dari mereka berminat di bidang apa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai asmara orang yang bersio ular. Nah, shio ular ini sangatlah cocok berpasangan dengan orang bersio kerbau. Kenapa? Orang bersio kerbau ini orangnya sangat mudah oleh ular ditebak gitu ya, mau kemana arahnya. Sudah tahu, ular ini suka dengan sesuatu hal yang pasti ya, yang tepat, yang jelas, yang pasti. Jadi dia lebih suka dengan sesuatu hal yang pasti, sehingga dia bisa mengukur, dia bisa mengatur ya dengan hal yang pasti ini. Sehingga jadi mereka tuh sangat-sangat cocok dengan kestabilan ini. Mereka sama-sama punya visi dan misi yang sama, sehingga sangat besar kemungkinan rumah tangga mereka itu akan berhasil dan juga bahagia, seperti itu. Nah, selanjutnya selain dari shio kerbau, ada juga shio ayam ya. Jadi pasangan pasangan ular itu adalah ayam. Kok ayam sih? Kenapa? Ayam ini orangnya detil. Ayam ini orangnya bawel, apa adanya, pekerja keras, rajin. Nah, akan membuat si ular ini seperti menghargai apa yang ada di diri ayam ya. Jadi menghargai kerja keras, menghargai kedetilannya juga gitu. Jadi saling bersinergi, ada sinkronisasi, ada kesamaan karakter di sini. Cuman caranya aja yang berbeda. Justru disitulah mereka saling bersatu dan saling melengkapi, seperti itu. Jadi teman-teman, buat kalian yang bersio ular, kira-kira gimana? Bener atau enggak karakternya seperti itu? Ya, silakan komen di bawah. Oke, sampai di sini penayangan kita kali ini. Thanks banget buat kalian yang udah nonton, dan sampai jumpa di penayangan yang berikutnya. Bye.